Perkenalkan, nama saya Jumria, NIM 220222125, Program Studi Administrasi Publik dari Reguler 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi regulasi publik. Yang pertama, definisi regulasi publik. Regulasi publik adalah serangkaian aturan dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam ranah publik. Tujuannya adalah menciptakan tatanan sosial yang teratur, adil, dan aman. Regulasi ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan keadilan. Dalam konteks pengelolaan organisasi publik, regulasi publik melibatkan pembuatan kebijakan, penerapan aturan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan hukum, standar etika, dan kepentingan masyarakat. Materi yang kedua yaitu teknik penyusunan regulasi publik. Yang pertama, pendahuluan. Mendeskripsikan latar belakang dan alasan perlunya regulasi publik. Yang kedua, mengapa diatur. Mengidentifikasi isu yang memerlukan tindakan khusus dari organisasi publik. Yang ketiga, permasalahan dan misi. Merumuskan solusi alternatif atas permasalahan dan menetapkan misi sebagai wujud komitmen organisasi. Yang keempat, dengan apa diatur. Menentukan jenjang regulasi yang sesuai seperti peraturan daerah, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya. Yang kelima, bagaimana mengaturnya. Menyusun substansi regulasi yang menjawab bagaimana solusi atas permasalahan akan dilaksanakan. Yang keenam, diskusi atau musyawarah. Mengadakan forum diskusi publik untuk membahas materi regulasi, menggambarkan aspirasi dan permasalahan masyarakat. Yang ketujuh, catatan. Mendokumentasikan hasil diskusi sebagai tindak lanjut keputusan organisasi publik dalam menghasilkan dan melaksanakan regulasi. Materi yang ketiga, regulasi dalam siklus akuntansi sektor publik. Yang pertama, regulasi perencanaan publik. Yang kedua, regulasi penganggaran publik. Yang ketiga, regulasi realisasi anggaran publik. Yang keempat, regulasi pengadaan barang dan jasa publik. Yang kelima, regulasi pelaporan keuangan sektor publik. Yang keenam, regulasi audit sektor publik. Dan yang ketujuh, regulasi pertanggungjawaban publik. Materi yang keempat, penyusunan regulasi publik. Yang pertama, perumusan draft regulasi publik. Draft regulasi publik adalah kerangka awal untuk mengatasi masalah publik, mencakup perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban. Yang kedua, prosedur pembahasan. Pembahasan draft regulasi publik melibatkan 3 tahap: tim teknik eksekutif, lembaga legislatif, dan masyarakat. Yang ketiga, pengesahan dan pengundangan. Draft regulasi publik disahkan melalui penandatanganan oleh pimpinan organisasi publik dan memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diubah secara sepihak setelahnya. Materi yang kelima yaitu review regulasi akuntansi sektor publik. Review regulasi akuntansi sektor publik seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam menguji regulasi ini perlu memastikan bahwa mereka sejalan dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Pembaruan regulasi harus memperkuat kepastian hukum sambil memberikan perlindungan yang memadai bagi individu. Jika ada ketidaksesuaian dengan konstitusi, DPR dan Presiden harus bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Materi yang keenam yaitu dasar hukum keuangan Republik Indonesia.
Dasar Hukum Keuangan Negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kelima, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dasar Hukum Keuangan Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan 18A yang mengatur prinsip-prinsip otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan keuangan dan pengelolaan sumber daya antara keduanya. Kemudian dasar hukum keuangan organisasi publik lainnya. Yang pertama, PSAK nomor 45 I Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 atau yayasan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 atau partai politik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2005 atau bantuan keuangan partai politik. Materi yang terakhir yaitu permasalahan regulasi keuangan publik di Indonesia. Yang pertama, regulasi yang berfokus pada manajemen. Yang kedua, regulasi belum bersifat teknis. Yang ketiga, perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Yang keempat, pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Dan yang kelima, pelaksanaan regulasi tanpa sanksi.